Kalau kalian pengen nonton Avatar Fire and Ash, kayaknya kalian wajib dengar pembahasan kita sampai akhir. Singkat aja di awal, setelah menyaksikan Avatar Fire and Ash ini, nggak seheboh judulnya, nggak seheboh trailer yang menjanjikannya, tapi secara visual heboh banget, 10/10 bahkan kalau mau menilai tentang visual CGI. Dia tuh naruh benchmark yang tinggi banget, yang susah banget disusul sama sineas-sineas setelah ini gitu. Jadi itu susah banget. Tapi memang ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ibaratnya ya, setelah nonton Fire and Ash ini, itu Avatar ini kayak berasa packaging ataupun hidangan di MasterChef yang udah keren banget kayak gitu, kayak udah show off banget hidangannya, enak banget tuh kayaknya dimakan. Tapi pas setelah dimakan, ini kurang apa ya? Ini kayak kurang garam gitu. Nah, itu dia. Karena memang kalau setelah kita bandingin Avatar yang pertama, jujur di kala-kala itu terlalu overhype ya menurut gue Avatar pertama. Terus barulah muncul The Way of Water, gue suka banget. Itu bahkan ceritanya lebih baik ya daripada yang pertama untuk The Way of Water. Nah yang ketiga ini menggunakan formula yang sama, main aman yang sama, ya khas dari James Cameron ya. Dan dia memang tujuannya ya lebih ke, gue ngelihat sekarang tuh James Cameron lebih ke show off untuk pemakaian teknologi baru dia di era sekarang. Gue udah tetap bikin kayak gini. Di video Avatar yang pertama orang nggak bisa nyusulin nih, merupakan teknologi yang baru. Di zaman AI ini bahkan gue bisa bikin sekelas kayak gini tanpa AI gitu. Jadi itu sih menurut gue James Cameron lebih ke show off dalam tanda kutip dibandingkan dia fokus dengan ceritanya. Karena memang ceritanya ini tumpang tindih gitu. Dengan durasi 3 jam 15 menit. Gue sempat ketiduran 1 menit ya. Itu udah aman lah ketidur karena mungkin gue datang lagi capek aja. Beberapa development karakter selesai memang. Salah satunya karakter yang jadi fokus utama banget di sini adalah Spider yang sebelumnya ya cuman kayak warga asing dari Na'vi aja kayak gitu, tapi di sini menjadi bumerang gitu. Di satu sisi ini development karakter ke Na'vi-nya gimana menguji mereka bisa nggak nerima si Spider ini apa adanya atau justru harus membunuhnya gitu. Gue nggak mau terlalu spoiler. Sedangkan di pihak manusia ini terobosan baru. Ada manusia yang bisa bernapas di dunianya Na'vi. Nah ini jadi rebutan berkat bantuan Kiri gitu. Ini benar-benar menarik banget. Kemampuan dari Kiri di sini juga makin dieksplorasi lagi. Di situ gue seneng Avatar yang ketiga ini adalah development karakternya tuh hampir sempurna di setiap karakter. Termasuk juga Jack Sully dengan kemudian Neytiri. Di sini development karakternya lebih mantep lagi. Terutama juga Tiri sih. Si Neytiri ini benar-benar filmnya dia. Bukan film Jack Sully, tapi ini filmnya dia. Gimana dia membalas dendam. Yang tadinya dia pengen damai gara-gara suaminya diculik. Dan perlakuan dari RDA dan tim ini yang makin menjadi-jadi. Disinilah dia ngamuk dengan panah yang ada bom itu. Pak, 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 pak. Itu development karakter dari Neytiri itu keren banget. Termasuk juga dengan nasib dari bangsa Metkayina pun dieksplorasi dengan baik di sini. Mereka bersahabat dengan Jack Sully dan yang lainnya, menerima gitu setelah perperangan yang ada di The Way of Water gitu ya. Dan di sini datanglah villain baru, si Farang, pemimpin dari Na'vi abu-abu gitu, Fire Na'vi kayak gitu. Gue pikir di awal ini bakal jadi mengancam banget karena secara look, secara ekspresif ini Farang udah villain parah gitu, dan ternyata dia bucin sama senjata. Akhirnya dia rela untuk jadi anak bawahannya si Quaritch ya. Jadi juga jadi bawahan dari RDA. Kayak apaan itu sih menurut gua, ada beberapa hal yang menurut gua harusnya ini bisa dieksplorasi gitu. Tapi tumpang tindih, ceritanya terlalu banyak dengan durasi sebenarnya udah panjang banget. Harusnya bisa lah dikurangin. Belum lagi kita ngomongin tentang karakter-karakter lain, contohnya kayak Loak ya. Loak ini udah keren banget di babak kedua, babak ketiga dia keren banget. Tapi entah kenapa di satu sisi di babak ketiga dia tuh sempat menghilang lama gitu gara-gara nyari payakan itu, dan beberapa karakter hilang muncul menonjol tapi menghilang lagi. Termasuk juga Quaritch pun ada beberapa adegan-adegan yang ngalor ngidul, kayak sengaja diulur-ulur gitu. Pertemuan mau berantem, tiba-tiba mau nyamatin Spider, terus berhenti lagi, terus mau jatuh diselamatin lagi, terus mati lagi. Kayak jadi main aman menurut gue itu. Jadi James Cameron menurut gue terlalu main aman dengan konsep avatarnya gitu. Tapi buat kalian penggemar dari Avatar franchise, emang kayak gini cara James Cameron bikin. Tapi dia nggak terlalu berani untuk membunuh karakter-karakter penting yang pertama. Terus nggak berani menyudahi cerita-cerita dari Avatar ini seolah bakal ada ya Avatar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Jadi ini benar-benar men-set up
film-film selanjutnya gitu. Jadi gue merasa ngegantung aja gitu. Beberapa sisi dengan durasi 3 jam 15 menit jadi kerasa kelamaan kalau nggak ketolong dengan visualnya gitu ya. Di satu sisi visual menurut gue ini lagi-lagi dengan frame rate yang tinggi banget. Apalagi teman-teman nonton di versi iMac 4DX dan sebagainya yang pakai kacamata itu lebih mantep lagi. Mulai dari batu-batuan air itu lebih nyata dan lebih baik dibandingkan yang The Way of Water. Apalagi ekspresi mimik wajah. Gue merasa ini jadi kayak live action. Padahal ini kan benar-benar teknologi dan sebagainya kan. Jadi kita berasa ngelihat orang tapi ini bukan. Saking ke realnya ini. Makanya gue bilang ini adalah benchmark yang tinggi banget. Bakal susah banget dikejar sama film-film lainnya. Dan gue suka juga di sini visualnya itu sinematografinya kaya banget, ngambil dari atas, zoom in zoom outnya, termasuk juga gue paling the best moment menurut gue adalah si ketika Wind Rider ya, dimana itu yang avatar di udara kayak gitu, dia bawa binatang kayak gurita udara kayak gitu kan, gue nggak tahu namanya siapa, terus diserang sama Fire Na'vi kan. Wah itu momennya the best banget sih, gue senang banget gitu. Tapi yang gue suka di sini adalah tim-tim dari payakannya itu ya, yang tetua-tetuanya itu, yang tadinya terkenal damai, itu gue puas banget kok tiba-tiba dia ngamuk kayak gitu. Itu gue senang banget gitu. Dan bahkan manusia-manusia aja heran loh, biasanya dia nggak agresif, ini agresif kali ini gara-gara memang setelah sebelum itu kan ada rapat itu wah ini the best banget gitu. Secara scoring nggak terlalu menonjol, bahkan nggak lebih menonjol dari The Way of Water. Dan kalau mau dibandingin bang mana lebih bagus, Avatar pertama, kedua, apa ketiga, gue lebih senang The Way of Water karena integritas jalan ceritanya tuh jelas. Meskipun ini dipotong untuk kelanjutan nanti di Fire and Ice, tapi jelas banget gitu. Salah satu juga yang bikin gue nggak terlalu nge-hype dengan jalan ceritanya, kemungkinan besar ya dampaknya adalah terlalu lamanya rilis ya. Ini apalagi 13 tahun setelah film pertama, 3 tahun setelah film yang kedua, tapi gue ngerti banget dengan durasi 3 tahunan lebih itu, gue merasa hasil yang diperlihatkan ke kita di bioskop itu nggak sia-sia gitu. Kesimpulan setelah menyaksikan Fire and Ice ini adalah secara visual ini luar biasa, chemistry luar biasa, development karakter dari setiap karakter juga luar biasa, tapi mohon maaf secara cerita ini hambar, dan bisa gue simpulkan Avatar Fire and Ice ini kalau secara konsep karya yang nggak terlalu overhype gitu, ini lebih baik nonton di layanan streaming aja, tapi dengan kalian harus mengorbankan visual yang gemerlap yang luar biasa ini. Jadi setelah menyaksikan ini, gue memberikan skor untuk Avatar Fire and Ice-nya di angka 75 dari 100. So, thank you teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini dan punya film yang pengen kita review lagi, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. See ya.